Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Inama Medina. Saya mahasiswi Universitas Lampung, jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018. Di dalam mata kuliah Metode Penelitian Sosial, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, silakan simak video ini. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Metode penelitian kuantitatif memiliki ciri-ciri penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif selalu berbicara data sampel yang digeneralisasikan. Yang kedua, penelitian kuantitatif harus ada sampel yang diambil dari populasi terjangkau dan memiliki populasi target. Yang ketiga, ada unit analisis sebagai pusat penelitian. Yang keempat, bersifat inferensial. Yang kelima, mempunyai proses yang baku dan fokus pada variabel. Yang keenam atau yang terakhir, sasaran kajian adalah unit penelitian atau analisis dan menggunakan teknik statistik. Metode kuantitatif dapat digunakan, yang pertama, jika sudah jelas, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, informasi yang luas, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, pengaruh perlakuan, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu. Yang keempat, menguji hipotesis. Bila peneliti bermaksud untuk menguji hipotesis, maka dapat digunakan penelitian kuantitatif. Yang kelima, mendapatkan data yang akurat. Bila ingin mendapatkan data yang akurat, maka dapat dilakukan dengan pengujian kuantitatif. Yang terakhir, menguji validasi. Bila ingin menguji adanya keraguan terhadap suatu teori, dapat digunakan penelitian kuantitatif. Ada beberapa jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis metode yang menggambarkan suatu objek ataupun subjek. Yang kedua, metode komparatif. Penelitian ini dilakukan sealami mungkin dengan melakukan pengumpulan data dengan suatu perintah. Yang ketiga, ada metode korelasi. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan antara persamaan dengan perbedaan atau fakta berdasarkan kerangka pemikiran. Yang keempat, ada metode survei. Menurut Zygmunt, metode survei merupakan metode dalam penelitian yang informasinya dikumpulkan dari beberapa sampel. Yang kelima, ada metode ex post facto. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan antara sebab dan akibat. Yang keenam, ada metode true experiment, di mana metode true experiment kita dapat mengontrol semua variabel luar yang ada dan dapat mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Yang ketujuh, ada metode quasi eksperimen. Desain dan rancangan dalam metode quasi eksperimen mempunyai kelompok kontrol yang dapat membantu proses penelitian. Yang ke-8 atau yang terakhir, ada metode subjek tunggal. Dalam metode subjek tunggal sering disebut dengan single subject experiment, yaitu suatu eksperimen ini biasanya dilakukan untuk jika subjeknya hanya tunggal atau hanya satu saja. Gunakan metode penelitian kuantitatif, kita harus memulai dari yang pertama, menentukan masalah, yang kedua, menentukan studi pendahuluan, yang ketiga, merumuskan masalah, yang keempat, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, yang kelima, memilih pendekatan. Kita dapat memilih apa kita menggunakan survei, eksperimen, atau komparasi. Yang keenam, menentukan variabel atau sumber data. Variabel merupakan fenomena yang menjadi objek penelitian. Sumber data terdapat dua, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah semua anggota dalam kelompok dari objek yang kita teliti, sedangkan sampel bagian kecil objek yang kita teliti dari populasi, biasanya 10-20% dari jumlah populasi. Yang ketujuh, menyusun instrumen penelitian. Yang ke-8, mengumpulkan data. Yang ke-9, menarik kesimpulan. Dan yang ke-10 adalah membuat laporan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.